Dan pemirsa, debut pertama dua pemain baru timnas Indonesia, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan, berbuah manis. Meski belum sempat mencetak gol, keduanya terbukti menambah variasi serangan skuad Garuda Senior. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 6-0 atas Taiwan dalam laga FIFA Match di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat malam. Di balik pesta gol itu, sorotan tertuju pada penampilan dua wajah baru, yakni Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Pasalnya, keduanya untuk pertama kalinya merumput bersama skuad Garuda. Mauro masuk di pertengahan babak kedua dan bermain selama 25 menit. Meski belum mencetak gol, namun pemain yang baru dinaturalisasi itu hanya butuh waktu 4 menit untuk memberi ancaman nyata ke gawang lawan. Meski sundulannya mampu merobek jala Taiwan, namun gol tersebut dianulir wasit karena dianggap lebih dulu melakukan pelanggaran terhadap kiper lawan. Debut berikutnya datang pada menit ke-70 ketika Miliano Jonathan menggantikan Beckham Putra. Bermain selama 19 menit, winger muda itu tampil berani dengan menusuk dari sisi kanan pertahanan Taiwan. Pada menit ke-84, ia hampir memperbesar keunggulan setelah menerima umpan matang dari Marcelino Ferdinand. Namun sayang, sepakan kaki kirinya masih melenceng dari sasaran. Dari laga Jumat kemarin, kehadiran dua pemain tersebut terbukti menambah variasi serangan Indonesia, meski keduanya belum menyumbangkan gol untuk skuad Garuda. Dari catatan statistik, perbedaan kualitas terbilang mencolok. Timnas Garuda mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 69%. Sepanjang laga, skuad Merah Putih melepaskan 20 tembakan, 5 diantaranya tepat mengarah ke gawang lawan. Debut Mauro dan Miliano menjadi catatan penting bagi pelatih Patrick Kluivert yang kini memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun strategi menghadapi laga berikutnya. Diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan bertemu Libanon pada Senin 8 September mendatang. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Miliano dan Zylstra baru masuk di babak kedua. Meski di lini depan dan tidak mencetak gol, banyak pihak yang cukup mengapresiasi permainan keduanya. Tapi apakah secara statistik debut keduanya kemarin sudah cukup memuaskan? Kita akan membahasnya, pemirsa, bersama pengamat sepak bola Bung Firzi Idris. Selamat sore, Bung Firzi. Ya, sore Mas Said, sore semua. Baik, Bung Firzi, saya ingin langsung saja, bagaimana Anda melihat ini performa Mauro Zylstra dibanding ekspektasi publik sebagai striker baru, meskipun ya golnya dianulir? Ya, ekspektasi tentu wajar ya, karena kita melihat tim Patrick Kluivert kan sebelum ini hanya bisa mencetak maksimal 1 gol per laga ya. Itu paling banter gitu. Jadi sekarang kita dengan lawan yang dihadapi, Taiwan memang lawan dadakan, lawan yang mungkin tidak terlalu ideal bagi persiapan kita ke ronde 4, tapi kita bisa melihat apa yang bisa ditawarkan oleh dua pemain baru ini ya. Dan itu mungkin jawaban akan apa yang kita perlukan, terutama di lini depan. Walaupun kita memang belum mencetak gol ya, mereka melepaskan 3 tembakan digabung, tapi hanya 1 yang tepat sasaran karena ada tadi dianulir, tadi udah kita lihat, terus ada juga beberapa upaya yang melenceng. Tapi menurut saya sejauh ini untuk laga pertama, walaupun lawan emang ini harus ditekankan ya Mas Said ya, ini lawan yang memang jauh di bawah kita, jadi sangat wajar apabila jurang kekuatannya sangat terlihat. Kalau kita lihat juga ini kan Miliano itu sempat beberapa kali gagal mengeksekusi peluang begitu ya. Apakah ini soal adaptasi saja menurut Anda atau memang kelemahan teknik dasar kalau yang Anda lihat? Ya, kalau Miliano sebenarnya dari musim lalu juga saya menyaksikan beberapa laga FC Utrecht ya. Memang dia ada beberapa penyelesaian 1 lawan 1 yang memang masih bisa lebih baik. Tentu dalam konteks bermain bersama timnas dia perlu adaptasi. Dia bermain di Surabaya, suasana yang baru, rekan-rekan tim yang baru ya. Tapi dia sebenarnya punya peluang emas di mana menurut saya at least salah satu seharusnya gol. Dan ini yang harus ditekankan. Kalau emang seorang penyerang elit dengan kesempatan yang dia dapat, terutama tembakan keduanya yang masih melebar sebenarnya dari posisi yang sangat-sangat ideal bagi seorang winger kanan yang memakai kaki kuat, kaki kiri ya, seperti Rajen Robben pada masanya. Itu minimal on target tembakan dia. Tapi kita lihat tembakan dia kemarin masih meleset. Jadi ini jadi notes karena
di round 4 kesempatan seperti yang dia dapat itu tidak akan datang dengan mudah. Jadi ketika dia dapat kesempatan sedikit pun itu harusnya gol, walaupun lawannya Chinese Taipei ya, Taiwan. Baik, Bung Firji, kalau kita melihat secara keseluruhan pertandingan tadi malam melawan Taiwan begitu ya, apakah ini dapat memberikan kita gambaran bagaimana kesiapan timnas untuk menghadapi jelang laga selanjutnya, terutama kualifikasi Piala Dunia di depan nanti? Ya emang ini laga kita susah melihat konteksnya ya, karena kita menghadapi lawan yang dadakan 2 minggu sebelum bertanding Kuwait mengundurkan diri. Kita menghadapi lawan yang jauh lebih lemah, dan di sini Coach Patrick membenahi sektor depan yang menjadi perhatian dia ketika kita kalah lawan Jepang ya. Kita kalah 0-6, Coach Patrick mengutarakan salah satu hal yang ingin dia benahi adalah lini depan. Tapi kan kita nggak bisa bermain segini terbuka melawan tim-tim kayak Arab Saudi ataupun kayak Irak ya. Walaupun kita tahu Irak belum dalam permainan terbaik nih. Mereka kemarin hampir kalah loh lawan Hong Kong sebelum bisa menang comeback. Tapi ini adalah suatu strategi yang Coach Patrick katakan after the match bahwa ini adalah sesuatu yang dia sudah lama ingin coba. Selama ini dia nggak pernah dapat kesempatan untuk men-tune in skemanya bermain. Karena memang selama ini timnas menghadapi lawan-lawan yang posisi FIFA-nya jauh di atas kita ya. Debutnya Patrick datang lawan Australia itu rank 26. Terus kemudian ada Bahrain dan China itu 2 tim rank 84, rank 94. Terus kemudian terakhir lawan Jepang, apalagi eksperimen lawan Jepang sangat tidak mungkin. Sehingga ini adalah kesempatan berharga bagi dia untuk melihat sisi lain dari para pemainnya. Baik. Nanti juga kita akan lihat Bung Firji pertandingan melawan Libanon begitu ya pada Senin nanti. Bung Firji, terima kasih banyak sudah memberikan pandangan bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore, salam sehat selalu Bung Firji.